Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin bercerita tentang masa pendidikan saya yang mungkin tidak begitu wah. Begini, setiap orang tua pasti ingin menyekolahkan anaknya dengan satu tujuan, yaitu biar pintar. Tetapi pintar seperti apa dulu? Mulai umur 5 tahun saya sudah mulai pendidikan saya di Taman Kanak-Kanak atau yang disingkat TK. Lalu umur 7 tahun saya sudah melanjutkan ke sekolah dasar atau disingkat SD. Lalu saya punya rencana pribadi, saya ingin melanjutkan ke sekolah menengah pertama atau SMP negeri. Namun apa daya, saya memiliki kekurangan, salah satunya di akademik. Lalu orang tua saya berencana untuk menyekolahkan saya di pondok pesantren. Ketika itu saya masih polos dan tidak tahu menahu tentang pondok pesantren. Dan akhirnya saya diajak orang tua saya mampir ke pondok pesantren tersebut untuk survei dan melihat keadaan pondok pesantren seperti apa. Di sini nama pondok pesantrennya tidak saya sebut. Mungkin kalau ingin tahu ya lihat video saya sebelumnya. Lumayan nambah view. Tapi setelah saya melihat waktu itu, akhirnya saya mendaftar di pondok tersebut dan akhirnya kelulus keterima jadi santri di pondok pesantren itu. Tapi ketika saya sudah menjadi santri, saya kepikiran dengan teman saya waktu sekolah dasar atau SD. Mereka lanjut kemana? Dan saya berpikir apakah saya orang yang beruntung atau berbeda dari mereka? Dan dari satu kelas angkatan saya waktu sekolah dasar, ternyata hanya saya seorang yang melanjutkan ke pondok pesantren. Tetapi pemikiran itu hanya sesaat, setelah itu ya lupa teman SD. Ketika saya sudah jadi santri di pondok pesantren, suasana yang saya rasakan adalah wah, jauh dari orang tua. Tapi memang itu hanya kesenangan sesaat, yang mana ketika kita bergerak, kita melakukan apapun, orang tua tidak melihat dan orang tua tidak tahu apa yang saya lakukan di pondok. Karena ketika waktu itu saya pernah mengalami yang namanya tidak betah di pondok pesantren. Dan akhirnya orang tua saya menjenguk saya sampai-sampai orang tua saya singgah di pondok pesantren hingga waktu yang cukup lama. Dari kejadian tersebut saya mulai beranikan diri untuk bisa mandiri dan melakukan kegiatan apa yang saya lakukan dan saya mau, sehingga saya betah di pondok. Masa saya ketika di pondok pesantren selama 7 tahun. Jadi masa sebanyak itu seperti dari SMP ke SMA. Sebenarnya 6 tahun. Tapi di pondok pesantren saya ada sistem tidak naik kelas. Dari situlah suka duka saya ketika saya berada di pondok pesantren. Pengalaman saya ketika di pondok pesantren selain kegiatan belajar mengajar, saya pernah diajak teman saya untuk ikut ekstrakurikuler marching band. Di situ awalnya saya tidak tertarik. Akhirnya saya menerima ajakan teman saya dan ikut ekstrakurikuler tersebut. Saya pun bergabung dengan ekstrakurikuler marching band dan itu menjadi kesibukan saya ya sampai saya lulus. Ya itu tandanya saya betah di pondok selama 7 tahun. Akhirnya singkat cerita, saya selama di pondok pesantren, saya mendalami ilmu akademik dan non-akademik yang menjadi pegangan saya ketika saya lulus nanti. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih mengikuti dan mendalami kegiatan marching band yang sampai sekarang juga saya masih mampir ke pondok pesantren untuk membantu kegiatan pondok termasuk kegiatan ekstrakurikuler marching band. Syukur-syukur menjadi alumni yang teladan, suri tauladan. Yeay. Dari cerita masa pendidikan saya mungkin bisa dibilang ya biasa aja. Ada beberapa orang yang mana menganggap pondok pesantren itu seperti penjara suci. Kalau menurut saya sih ya enggak juga. Bagi saya pribadi namanya sekolah dan pondok pesantren menjadi patokan orang tua untuk memilih dan menempatkan anaknya untuk melanjutkan pendidikannya. Setelah saya lulus dari pondok pesantren, saya pernah mengikuti perkumpulan bimbingan belajar untuk program masuk pondok pesantren. Ketika itu saya mendapatkan sistem privat atau guru datang ke rumah muridnya. Saya tidak ada niatan untuk membedakan antara sekolah dan pondok pesantren. Toh pada akhirnya si anak akan merasakan lembaga pendidikan yang layak untuk masa depannya. Di sini ada 3 pertanyaan dari wali santri, dari wali murid, dan dari orang tua yang ingin menanyakan bagaimana jika anak diterima menjadi santri di pondok pesantren. Yang pertama, pembiayaan.
Hal pertama dan paling diutamakan bagi orang tua ketika anaknya masuk ke salah satu lembaga pendidikan adalah biaya. Itu adalah hal yang wajib dipersiapkan sebelum dan jauh si anak untuk masuk ke lembaga pendidikan. Apalagi kebutuhan si anak juga termasuk dalam biaya tersebut. Akan tetapi biaya sekolah dan pondok pesantren apakah sama atau beda? Menurut saya pribadi, biayanya bisa dibilang sama. Pertama, jika anak masuk ke pondok pesantren, biaya yang paling besar adalah ketika perjalanan dari asal kota menuju pondok pesantrennya. Pondok pesantren dari dulu sampai sekarang banyak santrinya yang berasal dari luar kota yang jauh di sana, sampai luar pulau dan juga luar negeri. Lalu yang kedua, sekolah yang mana si anak ada yang dijemput orang tuanya atau si anak mengendarai kendaraan pribadinya. Belum lagi uang jajan, entah itu seminggu atau dalam 1 bulan, dan juga kebutuhan gadgetnya seperti HP dan laptop. Karena pembelajaran sekarang, sekolah lebih mengutamakan kegiatan ilmu teknologi. Yang kedua, pembelajaran. Sekolah zaman sekarang banyak menerapkan sistem full day dari pagi sampai sore. Jika di pondok pesantren dari pagi sampai malam. Pondok pesantren lebih menerapkan kepada pendidikan akhlak kepada santrinya. Maka kegiatan di pondok pesantren hampir setiap waktu ada. Bagaimana jika di sekolah? Jika si anak sudah selesai sekolah, mungkin bisa dibilang sampai siang atau sore, mereka juga masih ada kegiatan seperti berkumpul dengan teman untuk mengerjakan tugas atau jalan-jalan ke mall mungkin. Ada yang langsung pulang ke rumah dengan kegiatan pribadinya. Adapun anak sekolah yang terbilang umurnya masih muda, sudah memiliki pekerjaan seperti berjualan. Tapi bisa dilihat kegiatan di pondok pesantren dan kegiatan di sekolah. Kedua lembaga pendidikan di sini memiliki kegiatan yang masih terbilang positif. Jadi kita tidak bisa membedakan atau menyamakan. Yang ketiga, setelah lulus jadi apa? Pertanyaan ini lebih mengarah kepada si pelaku atau si anak. Jadi saya nggak bisa jawab. Begini, ada kata cita-cita yang sudah dipertanyakan kepada kita mulai sejak kita berada di bangku sekolah dasar. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi polisi, ada yang mau jadi pilot, ada yang pengen jadi gamer, ada yang pengen jadi YouTuber, atau pengen nikah aja. Adapun beberapa anak yang sudah lulus dari pondok pesantren dan juga lulus dari sekolah, mereka tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi atau kuliahan. Itu kembali kepada si anak yang mana mereka menentukan jalan mereka sendiri. Mau itu mereka melanjutkan ke perguruan tinggi atau tidak. Jadi kembali kepada cita-cita. Cita-cita. Bagi saya pribadi, mau itu lulusan pondok pesantren atau lulusan sekolahan, mereka bisa jadi apapun. Tetapi kita harus bersyukur atas pendidikan apa yang kita jalani. Dari 3 pertanyaan yang sudah saya sampaikan, mungkin saya ulangi atau saya singgung sebelumnya, yang mana ada istilah atau ada momen tidak betah di pondok pesantren. Ada beberapa anak yang memilih untuk berhenti dari pondok pesantren dan melanjutkan lagi ke sekolah tingkat SMP dan SMA. Namun ada beberapa anak yang kadang mengatakan jika mereka menyesal karena tidak melanjutkan di pondok pesantren. Semua pendidikan yang kita jalani tadi, semua pasti sudah ada yang merencanakan. Dan kita hanya bisa memilih, menentukan, dan melaksanakan yang kita hadapi ke depannya. Demikian video saya kali ini. Jika ada yang ingin disampaikan dari pembahasan yang saya sampaikan tadi, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya Fazal Alif and the Last SIU. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pesantren atau sekolah, ya monggo ditentukan.